Pembicara kita hari ini adalah Mas Denny Yulian STMeng ya. Saya jangan Mas ya, Kang ya. Kang Denny Yulian STMeng. Beliau berasal dari Bandung ya, SMA-nya SMA 3, terus kuliahnya dulu S1 ITB, nah S2-nya ke Jogja kan ya. Mungkin sudah bosan di Bandung ya. Kemudian saat ini beliau menjadi Head of Artificial Intelligence Specialist di Labs 247. Pada hari ini beliau akan bicara mengenai building end-to-end artificial intelligence towards continuous intelligence. Kang Denny sudah ready? Cek sound dulu, Kang Denny. Ya. Assalamualaikum Pak Ruli. Suara saya masuk suaranya. Kedengeran ya? Oh, tidak masuk karena saya tidak pakai ini. Kang? Oh, ya, siap. Aman? Oke. Oke, siap. Waktu dan tempat screen buat Kang Denny untuk 30 menit ke depan. Silakan Bapak. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Pak Ruli. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, terima kasih atas kehadirannya. Pada siang kali ini saya akan membawakan presentasi mengenai building end-to-end AI atau yang kita sebut dengan Java AI 24/7. Jadi di sini saya akan menceritakan apa sih pentingnya kita membangun suatu sistem yang bisa menghandle proses AI dari hulu ke hilir. Gitu. Nah, cuma sebelum ke sana saya akan mulai dulu dari background ya. Jadi kalau kita ditanya tentang AI, biasanya kita akan berkata bahwa AI itu adalah face recognition, atau misalkan self-driving car, atau misalkan robotik, atau sekarang yang lagi hit adalah metaverse ya. Padahal sebenarnya AI itu ada di sekeliling kita sekarang. Hampir semua orang di dunia ini yang sudah menggunakan minimal komputer ataupun misalkan smartphone, dia pasti sudah menggunakan AI. Kita belanja ada AI-nya, kita searching ada AI-nya, kita buka kamus ada AI-nya, bahkan kita buka handphone kita itu sudah ada AI-nya gitu. Nah, artinya dari sini hampir semua proses bisnis atau semua organisasi sudah menerapkan AI di dalam organisasinya masing-masing atau di perusahaannya masing-masing. Data dari Gartner sudah ada 207% kenaikan dalam 4 tahun dalam penggunaan AI itu. Kemudian dari Fortune Business Insight by 2028 akan ada 641 billion transaksi yang menggunakan AI atau market yang expected dicapai dengan penggunaan AI ini. Dan 9 dari 10 bisnis utama di dunia itu sudah menggunakan AI. Di sisi lain, AI juga diadopsi untuk mereduce cost dan lain sebagainya. Cuma ironinya adalah ketika semua sudah masuk ke AI atau semuanya ter-AI-kan, semua perusahaan, semua organisasi ingin menggunakan AI dalam line bisnis mereka, ironinya data menunjukkan bahwa 87% machine learning project fail ketika akan masuk ke production. Nah, sebenarnya apa sih yang menyebabkan ini terjadi gitu? Kenapa bisa terjadi FOMO yang begitu besar, orang masuk ke AI tapi ternyata mereka hanya buang-buang tenaga, buang-buang waktu, buang-buang manpower, dan tidak sampai proyeknya itu menghasilkan benefit buat mereka itu. Karena mereka sebenarnya tidak melihat kompleksitas dari AI. Mereka hanya tahu bahwa AI itu adalah machine learning code. Dia hanya code aja. Padahal sebenarnya ada berbagai hal yang perlu kita perhatikan agar AI ini atau eksperimen AI ini bisa sampai ke production gitu. Mungkin ada sebagian besar yang implementasi AI, tapi mereka lupa bahwa pengumpulan datanya tidak dilakukan dengan baik. Atau mereka masukkan data yang belum tervalidasi. Atau ketika mereka sudah berhasil membuat model AI, mereka tidak punya serving infrastruktur yang baik. Sehingga ketika di-deploy, mereka tidak bisa meng-scale-nya gitu. Atau bisa juga mereka sudah berhasil mendeploy, tapi modelnya ternyata obsolete karena makin lama ternyata modelnya menurun, akurasinya semakin turun karena tidak ada monitoring. Nah, hal-hal seperti ini yang kadang orang lupakan gitu, karena orang hanya memikirkan di tengah ini,
ML code saja, padahal ada banyak hal yang perlu kita lakukan jika kita ingin organisasi atau perusahaan kita masuk ke line bisnis AI ini. Nah, kemudian kalau kita zoom in lagi dari cycle-nya AI ini, dari mulai data collection, pre-processing, data validation, deployment, sampai maintenance dan improvement, ternyata 80% itu sebagian besar waktu habis di data collection sampai feature engineering. Jadi kita kebayang tadi dari ML code tadi itu hanya 20%-nya gitu. 80% di sini. Dan kalau kita tidak bisa melakukan improvement atau melakukan efisiensi di bagian ini, kita akan melakukan hal yang berulang-ulang. Kita kumpulkan data, kemudian kita deploy, kemudian nanti kita akan melakukan project lagi atau bagian lain yang melakukan project AI itu menggunakan data yang sama, dia melakukan lagi pengumpulan data cleansing lagi. 80% dari waktunya akan habis di sini gitu. Nah, jadi bagaimana supaya kita bisa maintain ini sehingga eksperimen AI atau proses AI yang dilakukan oleh kita bisa, atau oleh bisnis kita bisa lebih efisien dan bisa dipastikan sampai ke akhirnya itu di production dengan baik. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan sebenarnya ketika kita akan mengembangkan eksperimen AI. Yang pertama adalah jika kita ingin mengimplementasikan AI di dalam perusahaan atau organisasi kita, maka yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kita memaintain server atau resource-nya. Karena pasti ada puluhan data scientist atau misalkan puluhan machine learning engineer atau deep learning engineer yang akan bekerja bersama di dalam satu infrastruktur. Gitu. Tidak mungkin, mungkin kalau sekarang kebayangnya satu eksperimen di laptop, satu di server, satunya lagi di Google Cloud, satunya lagi di mana gitu kan. Itu kan akan sangat kusut gitu sebenarnya. Nah, kita memerlukan satu infrastruktur yang bisa menghandle atau memanage experimentation AI ini sehingga bisa didistribusikan compute engine-nya, resource sharing-nya, dan storage sharing-nya juga itu. Pertama, kita harus memberikan perhatian di resource management ini atau infrastrukturnya. Yang kedua adalah masalah data. Karena kalau kita bicara AI, maka sebenarnya kita bicara data itu. Karena 80% tadi itu kita habis di pengumpulan data, labeling, dan data cleansing gitu. Dan juga kalau kita bandingkan AI dengan machine learning yang tradisional, AI ini membutuhkan data yang sangat besar sekali. Bahkan kalau tidak salah, Baidu saja untuk membuat speech recognition-nya kalau nggak salah itu butuh bertera-tera data gitu untuk melakukan eksperimen. Nah, bagaimana kita memaintain data yang sebesar itu gitu, puluhan giga atau puluhan tera bahkan kan, kalau kita tidak memiliki infrastruktur yang baik untuk menghandle data yang sangat besar ini. Maka yang pertama kali perlu diperhatikan adalah bagaimana kita bisa memaintain huge AI dataset ini. Nah, kemudian setelah kita maintain, bagaimana kita melakukan sharing antar data scientist atau machine learning engineer-nya gitu. Bagaimana sharing ini dilakukan sehingga nanti ada data yang boleh di-share, ada data yang tidak boleh di-share, ada data yang bersifat private, ada data yang bersifat public. Kemudian dari data itu bagaimana kita memastikan bahwa konsistensi datanya atau fitur yang kita lakukan di training dan ketika serving itu sama. Karena banyak kejadian ketika kita lakukan training di experimentation AI, ketika kita melakukan serving itu datanya berbeda. Nah, bagaimana menjaga ini? Nah, kemudian yang tadi ini, yang terakhir ini adalah yang 80% ini yang sering kita lakukan berulang-ulang. Kadang kita melakukan eksperimentasi AI di satu laptop atau di satu server, kemudian teman kita yang lainnya atau misalkan dari departemen yang lain butuh data yang sama, mereka melakukan cleansing ulang atau misalkan mereka melakukan data processing ulang gitu. Yang ini menghabiskan 80% dari waktu yang mereka gunakan atau mereka perlukan untuk eksperimentasi AI itu. Nah, jadi di sini harus diperhatikan bagaimana kita supaya bisa memaintain hasil dari fitur ekstraksi, kalau kita katakan dari data yang sudah bersih, sehingga bisa di-reuse oleh data scientist lainnya gitu. Sehingga itu bisa memperkecil atau mempercepat proses AI yang dilakukan. Karena 80% waktu yang digunakan untuk mengolah data itu sudah dilakukan sebelumnya. Kemudian
yang perlu diperhatikan lagi adalah bagaimana kita memaintain experimentation-nya. Nah, bagaimana memanage AI project, misalkan ke dalam satu perusahaan atau organisasi kita ada, katakanlah beberapa atau belasan mungkin ya, ada project AI yang bermacam-macam. Kita harus bisa memaintain ini dalam satu infrastruktur yang baik. Gitu. Karena kalau tidak, ini akan menyulitkan ketika kita tracing back, atau ketika kita akan melakukan improvement dari model AI yang sudah kita lakukan. Nah, kemudian bagaimana kita nge-trace eksperimen result-nya? Kalau ini dilakukan di platform yang berbeda-beda, kita akan kesulitan untuk men-trace experimentation AI yang sudah kita lakukan. Gitu. Nah, yang ketiga adalah project collaboration. Katakanlah kita dalam satu perusahaan atau organisasi punya beberapa project AI yang mungkin saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa melakukan kolaborasi antar project itu, atau misalkan antar beberapa tim atau beberapa departemen yang berbeda gitu, tanpa harus katakanlah kayak tadi itu ya, kalau kita tidak memiliki infrastruktur, kita harus mengcopy filenya satu-satu katakanlah, atau misalkan kita satu dilakukan di laptop, satu di cloud dan lain-lain, itu akan sangat menyulitkan dalam kolaborasi. Dan yang terakhir adalah ini sebenarnya yang sekarang dibutuhkan oleh kita di sini adalah codeless AI experimentation. Nah, dari banyak perkembangan AI itu sangat cepat sekali gitu. Nah, kalau kita melakukan code dengan cara manual gitu ya, seperti yang biasa kita lakukan, itu kan butuh waktu dan butuh experience yang lebih gitu. Sedangkan tuntutan teknologi atau tuntutan implementasi AI semakin cepat. Nah, diharapkan dengan adanya codeless eksperimen ini, artinya user nggak usah lagi coding, katakanlah bisa drag and drop, katakanlah dia bisa memproses atau membuat satu experimentation AI sendiri. Yang terakhir adalah setelah kita melakukan eksperimen, bagaimana kita memanage model surfingnya. Nah, ini kan sudah jadi ya modelnya, kita kan surfing ya, di mana misalkan di satu server, kemudian nanti surfing ini diakses oleh aplikasi atau misalkan mobil apps atau yang lainnya ya, sehingga nanti dengan mudah user itu melakukan surfing di servernya masing-masing. Nah, bagaimana kita cara maintain-nya gitu? Kadang kan sekarang modelnya bagus gitu kan. Kemudian kita ada update lagi model yang kedua nih yang lebih bagus. Gimana maintain-nya ya? Kalau dengan tradisional kita kan berarti copy lagi filenya, pindahin lagi seperti itu. Nah, kalau bisa semua ini kita maintain dalam satu infrastruktur gitu. Jadi user tidak usah lagi katakanlah memindah-mindahkan file atau misalkan pindah dari server satu ke server yang lainnya untuk manage model surfing ini. Kalau misalkan service-nya itu sudah tidak kuat lagi, bagaimana kita scale lagi agar bisa digunakan oleh lebih banyak user. Dan yang terakhir yang paling penting adalah bagaimana monitoring surfing hasil prosesnya ini gitu. Karena seperti kita tahu model AI itu semakin lama mungkin akan semakin terdowngrade gitu ininya, karena akurasinya. Bagaimana kita bisa memonitor itu sehingga kita bisa lakukan eksperimentasi ulang untuk meningkatkan akurasi dari model yang sudah kita surfing dan kita bisa update berikutnya dengan model yang baru. Nah, ini semua harus kita perhatikan kalau kita akan mendevelop satu experimentation AI gitu. Jadi dari server, data, eksperimen, dan surfingnya. Oke, jadi solusinya apa? Jadi kalau kita bicara AI, maka kita bicara big data. Kalau kita bicara AI, maka kita bicara katakanlah infrastruktur AI atau misalkan code AI-nya. Nah, di tengahnya ini ada yang kita namakan atau yang sistem yang kita kembangkan bernama Java AI. Nah, ini adalah sistem end-to-end dari hulu ke hilir untuk memaintain, memanage, dan melakukan proses surfing, proses experimentation AI. Jadi, apa itu Java AI 247 atau yang kita kembangkan di Labs 247? Java AI adalah platform terintegrasi. Jadi, dia mengintegrasikan dari hulu ke hilir, dari mulai pengumpulan dataset hingga fitur ekstraksi dan mengelola model yang dihasilkan untuk dilakukan surfing. Yang kedua, platform ini juga untuk mengelola project AI yang tadi kita sebutkan tadi, karena project itu panjang gitu kan, kemudian banyak modul-modul yang sudah diintegrasikan. Nah, ini bisa dilakukan menggunakan ini untuk mengelola project AI yang akan kita lakukan, sehingga memudahkan user untuk pengembangan project AI. Nah, kemudian yang paling penting adalah ini, meningkatkan produktivitas pengembangan AI. Jadi dengan adanya sistem yang terintegrasi, otomatis kita harusnya bisa lebih mudah untuk mengembangkan solusi AI
dan lebih cepat dalam melakukan experimentation AI. Nah, kedepannya mungkin ini bisa di custom progresnya di custom modul-modulnya, sehingga nanti bisa digabungkan dengan katakanlah modul dan produk lainnya gitu. Oke, kemudian ini flow-nya kira-kira seperti ini. Kalau kita punya data mentah itu bisa dari macam-macam, bisa dari external source, sensor atau IoT, kalau sekarang bisa dari media analitik misalkan, atau yang lainnya. Nah, dari sini karena kita menggunakan big data, kita bisa menggunakan HDFS atau Ozone untuk menyimpan datanya, raw datanya. Kemudian data itu nanti kita proses dengan data selection atau data wrangling. Kita pakai kita punya namanya low code tool namanya HagriDA. Jadi ini untuk melakukan data wrangling dengan visual code atau dengan codeless tools. Kemudian melakukan feature engineering. Dari feature engineering itu kita lakukan feature selection. Feature selection itu nanti akan dimasukkan ke dalam fitur store yang ini bisa digunakan berkali-kali oleh user yang lain tanpa harus melakukan proses ini lagi di depan. Yang 80% ini menghabiskan waktu gitu. Nah, dari sini bisa kita lakukan training, kemudian lakukan trainingnya dengan disebut training pastinya ya, karena kita harus melakukan training dengan cepat dan memanfaatkan node server yang ada gitu. Nah, kemudian dari sini kita maintain atau AI modelnya dan kita lakukan serving. Kalau misalkan ada update, nah kita tinggal ubah saja di sininya gitu. Kemudian dari sini kita lakukan monitoring dan lain-lain yang kita lakukan untuk menjaga akurasi dan kita bisa melakukan update model yang kita gunakan dengan mudah. Oke, nah jadi modulnya kira-kira dia ada dataset management, code management, file management, ada prosesnya, dan labeling toolnya, sampai fitur store, experimentation, distributed training, sampai serving dan log monitoring. Nah, kemudian kira-kira infrastrukturnya seperti ini. Jadi kita menggunakan Java. Java itu adalah suatu platform untuk resource manager yang kita gunakan. Java distro 3.0 yang jadi base-nya adalah Java. Kemudian untuk penyimpanan data yang kita menggunakan Chantel, ada beberapa hal yang kita gunakan. Misalkan eksperimentalnya ada Zeppelin dan Jupyter. Nah, di sini ada 2. Dan multi-language interpreter sebenarnya. Sebenarnya yang kita gunakan 3, cuma sebenarnya bisa ditambahkan dengan customisasi gitu. Nah, jadi intinya pertama di sini adalah bagaimana kita melakukan sharing. User dapat melakukan sharing semua aset di sini. Sharing dataset, sharing code, sharing file management, dan lain-lain. Kemudian bagaimana merelasikan antara code, dataset, file management, proses, dan lain-lain gitu. Fitur store semuanya bisa kita lacak. Jadi kita bisa tahu nih, kita bikin satu fitur store, kita dari mana nih bikinnya, dari dataset mana, siapa yang bikin gitu. Kemudian ini digunakan di experimentation AI yang mana. Jadi semuanya terrecord dengan baik, dapat dilacak dengan baik. Ini adalah fungsi trackingnya. Bahkan siapa yang menggunakan, siapa yang download, atau siapa yang menggunakan ini di proses apa, di modul apa. Jadi semua dapat dipertanggungjawabkan. Dan terakhir adalah, yang pastinya adalah ini adalah user interaction-nya harus kita buat se-user friendly mungkin, sehingga user atau misalkan yang menggunakan end-to-end AI ini, dia lebih mudah dalam pengembangan AI-nya. Oke, jadi kita masuk ke beberapa fiturnya. Ini ada, pertama adalah dataset management. Dataset management itu kita bisa ambil tadi dari manapun ya datanya, bisa dari raw data, bisa dari batch file, bisa dari IoT mungkin nantinya. Nah, di sini apa aja yang kita lakukan? Pertama, kita maintain dataset ini. Siapa yang boleh akses data ini, siapa yang boleh download data ini, siapa yang dapat menggunakan data ini untuk experimentation, itu bisa diatur. Kemudian kita bisa melakukan sharing. Sharingnya bisa public, private, atau collaboration, atau misalkan protected gitu. Jadi nggak semua orang bisa menggunakan data ini. Nah, ada juga data kurasinya. Ketika data masuk, itu dikurasi dulu. Mana yang boleh masuk, mana yang enggak gitu kan. Kemudian ini juga support beberapa, ya hampir sebagian besar dataset ya, tipe data dari teks, video, image, dan lain sebagainya. Bahkan sampai ke data-data khusus seperti medis, ya ini contohnya yang DICOM nih, kita ada viewernya juga, itu bisa dilihat juga, bisa dilakukan experimentation juga. Kemudian kita bisa nge-trace semua data ini yang ada di sini, siapa yang menggunakan, digunakan untuk experimentation AI apa, dan kalau download, siapa yang download, atau di mana yang download, dan itu bisa ketahuan semuanya. Jadi semua data yang di sini, selain ada, ya di sini juga ada ininya, data validation-nya ya, data statistik dan lain-lain. Kemudian versioning-nya juga kita maintain, jadi kalau misalnya ada data baru, kita bisa masukkan ke sini.
Kemudian yang kedua adalah fitur store. Nah, dari data yang tadi itu kita lakukan fitur extraction, kemudian kita lakukan data cleansing, kita lakukan fitur selection, kita simpan di dalam fitur store. Nah, fitur store ini yang sebenarnya biasanya digunakan oleh data scientist atau yang lainnya ketika akan melakukan eksperimentasi ulang. Jadi mereka tidak harus lagi mengulang dari awal gitu. Mereka tinggal menggunakan fitur yang sudah dikerjakan oleh data scientist sebelumnya atau machine learning engineer sebelumnya. Kita tinggal pilih nanti select feature-nya, kemudian kita copy atau kita agregat, kita gunakan untuk experimentation AI berikutnya. Jadi kita tidak melakukan lagi proses data cleansing sampai fitur extraction lagi. Kita tinggal gunakan. Nah, di sini juga ada data validation-nya. Kemudian ada fitur sharing-nya juga, siapa yang dapat menggunakan ini. Kemudian ada tracking usage-nya juga gitu. Jadi siapa yang menggunakan ini, kemudian siapa saja yang bisa mengakses, ada public, private atau protected gitu. Jadi semuanya bisa diatur. Kemudian code management. Jadi setiap code yang kita lakukan di sini experimentation ini akan record di sini dan bisa kita manage dengan baik gitu. Apakah code itu dilakukan secara public, di-share secara collaboration atau dia private? Ya, orang lain nggak tahu, cuma kita aja yang tahu misalkan, atau misalkan di grouping berdasarkan project atau misalkan departemen gitu. Jadi isolated antar user, antar departemen gitu. Nah, kemudian dari sini kita bisa melakukan coding langsung dengan menggunakan interpreter, berbagai macam interpreter, di antaranya adalah Python, R, dan yang lainnya. Kemudian kita dapat melakukan code versioning juga. Jadi kalau kita ada code yang baru, misalkan yang sebelumnya sudah tidak bagus akurasinya, maka kita update dengan code yang baru, nanti ada versioningnya. Jadi kita tahu mana code yang menghasilkan hasil yang baik, mana yang lebih baik, gitu, seperti itu. Kemudian kita ada experimentation-nya juga. Jadi di sini sebenarnya kita sediakan dua tools. Pertama adalah visual tools yang tadi, yang codeless, yang untuk mempercepat proses experimentation AI, dan notebook. Notebooknya kita ada dua, ada Zeppelin, ada Jupyter Notebook. Nah, yang visual tools ini ada beberapa, ada 3 nih. Gitu. Jadi di sini ada yang untuk data wrangling, ada yang buat fitur extraction atau machine learning, ada yang buat deep learning. Jadi di sini contohnya, ini misalkan kita tinggal drag and drop, kita masukkan sini, misalkan layer layer deep learning seperti apa, drag and drop saja, kemudian kita setting parameternya apa dan kita lakukan training. Gitu. Nah, di sini juga kita bisa lacak tuh hasil dari experimentation-nya ini. Jadi tracing atau setiap eksperimentasi yang dilakukan di sini, kita bisa maintain tadi di code management dan hasilnya bisa kita lihat di sini. Gitu. Nah, contohnya adalah di result di sini. Jadi setiap eksperimentasi yang dilakukan baik itu oleh notebook ataupun dengan visual tools tadi, kita bisa trace gitu. Mana sih hasilnya gitu. Nanti kita bisa trace back juga ini menggunakan dataset yang mana gitu. Ini versi keberapa. Nah, kemudian kita juga bisa plot graph-nya dengan TensorBoard, biasanya kalau ini. Kemudian kita bisa compare metriknya. Kalau kita bisa misalkan melakukan 10 kali eksperimen dengan dataset yang sama, dengan code yang sama, katakanlah dengan hyperparameter yang berbeda, kita bisa lihat hasilnya yang paling bagus yang mana gitu. Nah, kita bisa maintain di sini. Jadi orang nggak usah lagi ngutak atau ngubek-ngubek komputernya, ngubek-ngubek laptopnya atau lihat cloud-nya gitu. Mana nih eksperimen saya sebelumnya? Kita tinggal lakukan di sini berulang-ulang, kita bisa langsung bandingkan di sini. Jadi bisa langsung ketahuan mana yang bagus, mana yang latest, mana yang katakanlah sudah obsolete gitu, dengan cepat. Kemudian artefaknya juga bisa kita maintain. Jadi mana yang hasil eksperimen ini, artefaknya ada di mana, kemudian modelnya yang dihasilkan ada di mana, kemudian TensorBoard-nya seperti apa, itu bisa kelihatan semuanya. Kemudian setelah dari eksperimen tadi, kalau kita menghasilkan model, maka modelnya kita bisa maintain. Nah, kita misalkan modelnya ada di mana gitu ya tadi ya. Kita tinggal di register aja, modelnya register ke dalam staging atau production, karena tadi artefaknya kan kita bisa maintain ya. Dari artefak tadi kita langsung aja di submit atau di register modelnya ke dalam model manajemen. Nanti model itu bisa masukkan ke fase staging atau misalkan production atau misalkan di archive kalau misalnya dia sudah tidak digunakan lagi. Nah, di sini kalau kita sudah masukkan di register, maka nanti kita bisa lihat siapa yang menggunakan model ini untuk keperluan apa misalkan. Atau misalkan kita gunakan model ini nanti untuk proses serving ya. Jadi ini modelnya sudah diregister, maka berikutnya adalah proses serving. Nah, model tadi kan kita register, nah kita buka katakanlah modul servingnya, kita tinggal add saja di sini gitu. Kita masukkan modelnya, kita beri nama
surfingnya apa, model berapa yang akan kita gunakan, kemudian kita maintain di sini. Nah, di sini kita langsung start stop, mana yang model yang sedang dijalankan, mana model yang sudah tidak digunakan lagi. Jadi nanti semua model yang hasil experimentation tadi bisa kita register, kita pilih mana yang paling bagus. Kalau kita update, nanti kita tinggal update versionnya aja. Nanti ada model yang version 3 misalkan yang lebih bagus. Ya kita ganti versionnya aja tanpa harus kita mindahin lagi file. Jadi kita tinggal surfing aja model itu dan itu dapat digunakan oleh klien atau misalkan web app yang menggunakan model surfing ini. Nah, di sini juga kita bisa melakukan monitoring. Jadi model ini misalkan sudah beberapa kali digunakan untuk eksperimen dan hasilnya seperti apa gitu. Apakah masih bagus atau sudah jelek misalkan. Apakah masih dapat digunakan atau sudah tidak digunakan lagi. Nah, yang terakhir adalah kita tambahkan file management. Jadi file management ini sebenarnya untuk mewadahi para researcher atau yang experimentation AI yang dia menghasilkan paper atau misalkan jurnal atau yang lainnya biasanya lupa. Ketika sudah mempublish jurnal atau paper, dia lupa di mana nih ada code yang sebelumnya. Ini hubungannya sama dataset yang mana? Karena kita mungkin nyimpen datasetnya di mana gitu, kemudian kita experimentation-nya di mana, kemudian kita publish jurnalnya di mana. Kadang nggak bisa ke-trace lagi. Nah, di sini kita memanfaatkan file management untuk mengkoneksikan antara hasil eksperimen atau hasil paper jurnal hasil eksperimen ini dengan kodenya. Jadi nanti researcher nggak usah bingung lagi. Saya menggunakan ini, saya mau update lagi nih jurnal saya dapat eksperimen yang lebih baik, maka dia bisa koneksikan dengan link yang lebih baru gitu. Bahkan kita bisa maintain misalkan ini untuk code yang mana saja, ini untuk dataset yang mana saja. Oke, mungkin terakhir ini ada sedikit film bagaimana sih experimentation AI dilakukan di dalam platform end-to-end AI yang menyediakan service dari hulu ke hilir, dari mulai dataset management sampai ke model surfing. Jadi ini contohnya, kita misalkan contohnya kita mau upload misalkan datasetnya, kita tinggal drag and drop aja, masukin ke sini datasetnya, kita namai dengan dataset tertentu gitu kan. Kemudian dari data ini kita bisa lihat nantinya ada statistiknya atau misalkan data validation-nya dan lain-lain gitu. Kemudian dari sini nanti kita bisa create feature sebenarnya di sini atau kita langsung melakukan experimentation. Di sini contohnya kita lakukan experimentation langsung. Kita langsung create. Kita bisa milih sebenarnya di sini kita mau menggunakan Zeppelin atau kita menggunakan Jupyter. Nah, di sini saya contohnya pakai Zeppelin ya, karena dia sudah tertulis langsung. Nah, kemudian kita lakukan experimentation. Ini experimentation itu sudah ditentukan konfigurasinya dari depan ya. Jadi di depan ada untuk configuration ininya, berapa GPU yang digunakan, berapa CPU yang digunakan, dan berapa lama waktu yang dibolehkan untuk training ini. Jadi bisa dibatasin lah istilahnya. Nah, kemudian dari hasil experimentation ini, nanti kita bisa lihat, kita bisa maintain hasilnya di code management ini. Nah, ini summary-nya. Kalau misalnya kita ada beberapa code yang dilakukan berkali-kali dengan hyperparameter yang berbeda, kita bisa tracking ini yang mana saja gitu, versioningnya. Kemudian hasilnya kita bisa langsung compare di sini, hasil yang dari beberapa eksperimen ini, contohnya kita langsung compare dan kita lihat mana sih hasil yang paling baik gitu. Atau mana eksperimen yang menghasilkan akurasi yang paling baik. Nah, ini kemudian dari sini kita bisa lihat juga artefaknya gitu. Artefaknya ini modelnya ada di mana gitu. Kalau modelnya sudah ada, misalkan ini ada modelnya, kita register modelnya untuk dilakukan proses surfing. Atau kita lihat misalkan TensorBoard-nya. Ini bisa terrecord semuanya. Jadi kalau kita misalkan ada yang graph lain juga mungkin bisa kita tampilkan di sini apa sih hasilnya. Nah, kemudian yang model yang sudah terregister tadi kita bisa melakukan pindahkan ke model production untuk dilakukan surfing. Jadi kita tinggal pilih aja model yang mana, kemudian versionnya berapa, kemudian kita start surfing. Nah, nanti dari hasil ini kita bisa lakukan scale up. Scale up itu misalkan kalau kita misalkan proses surfingnya dengan nah, ini proses surfingnya kita lakukan berkali-kali misalkan.
Nah, proses surfing mana yang paling masih bagus, mana yang tidak gitu. Kita bisa monitoring itu, kemudian kita juga bisa melakukan update model gitu. Nah, kalau misalkan nanti resource-nya kurang karena semakin banyak penggunanya, kita bisa leverage lagi, kita bisa replicate lagi prosesnya atau surfingnya sehingga bisa digunakan dengan lebih banyak user lagi. Nah, kemudian hasilnya nanti kita dari yang tadi API surfingnya bisa kita share untuk digunakan di aplikasi atau misalkan mobile app yang digunakan atau yang membutuhkan model surfing ini. Oke, mungkin cukup dari saya, Pak Ruli, untuk presentasinya. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih banyak. Tes, Kang Denny. Oke, Kang Denny, terima kasih banyak. Oh, ini langsung banyak pertanyaannya sebenarnya, Kang Denny. Jadi ada 7 pertanyaan. Tapi sepertinya kalau 7-7-nya harus dijawab, ini bakal butuh waktu lama. Jadi saya mohon kesediaannya Pak Kang Denny untuk menjawab via chat untuk 7 pertanyaan ini. Nah, tapi kalau dari yang 7 bertanya ini mau bertanya langsung ya biar interaktif ya, biar enak. Coba silakan untuk raise hand dan open kamera dan bertanya langsung kepada Kang Denny. Silakan. Ada yang mau raise hand? Saya cek di sini. Adakah yang raise hand? Oke. Pak Ruhul Amin. Silakan. Di open. Dah. Oke, silakan Pak Ruhul. Tes, masuk suara saya? Masuk Pak Ruhul, silakan. Terima kasih Mas Moderator atas waktu yang diberikan. Terima kasih Kang Denny atas materi yang diberikan. Perkenalkan, saya Ruhul Amin. Saya biasa dosen, bisa meneliti ya kan. Jadi kita ketahui untuk saat ini, kalau kita berbicara tentang machine learning tidak terlepas nanti ketika data yang di mining ya, atau data mining ya yang saya tekuni nanti. Tantangan data mining saat ini yang saya ketahui itu adalah, tadi ya sudah disebutkan mungkin big data ya. Big data itu salah satu karakternya adalah volumenya yang besar, dan yang kedua adalah aliran data yang deras atau streaming. Nah, untuk saat ini algoritma-algoritma yang ada itu, kalau saya lihat, itu lebih kepada menganalisa pada data time series-nya ya. Jadi dikumpulkan, baru dianalisa, didapatlah model. Tapi ketika ada data baru masuk, itu tidak tercover atau masih belum bisa dimodelkan untuk yang terbaru, atau aliran data yang baru atau yang masuk itu tadi tidak bisa diproses gitu ya dengan algoritma itu, sehingga menjadi modelnya tidak terupdate ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika volume data yang besar, ketika kita berbicara tentang algoritma yang ada itu, ketika datanya besar, itu akan menyebabkan yang namanya kompleksitas ya. Dihitung ulang terus seperti itu ketika data. Nah, bagaimana solusinya Kang Denny? Mungkin pernah pengalaman atau apa teknik-teknik khusus yang bisa digunakan ketika kita menghadapi tantangan volume data tadi atau data stream tadi ya. Terima kasih. Oke. Dijawab dulu atau gimana, Pak Ruli? Langsung dijawab boleh? Oh, boleh. Kang Denny. Oke, yang pertama mengenai ini ya, datanya ya. Data itu memang kalau di AI itu memang kita biasanya melakukan experimentation itu tidak continuous ya. Jadi kalau sudah ada satu model, yaitu model yang digunakan. Nanti biasanya kalau kita akan merefresh model itu atau memperbaiki akurasinya, itu yang kita namakan dengan machine learning ops ya, atau ML ops ya. Itu yang dilakukan misalkan dengan data yang baru tadi, Pak. Jadi ada proses monitoring, cuma tetap harus ada proses monitoringnya. Karena kalau misalkan modelnya masih bagus itu, ngapain kita lakukan eksperimentasi ulang gitu. Ketika datanya misalkan sama ya, berarti kalau ketika terjadi modelnya turun akurasinya, berarti sudah ada perbedaan data di situ. Entah itu karakter datanya, contohnya misalkan kalau di dunia marketplace itu biasanya ada seasonality kan. Nah, seperti itu. Dia biasanya ketika sudah akurasinya sudah turun, dia diupdate dengan data baru. Maka perlunya ML itu di situ itu. Ketika ada data baru yang berbeda dengan data yang kita training sebelumnya. Itu pasti seperti itu. Jadi tidak ada yang dia terus-menerus melakukan
experimentation ya. Yang kedua adalah mengenai volume yang besar. Nah, memang ini jadi kendala juga, jadi tantangan juga. Ketika kita akan melakukan experimentation, biasanya sih kita melakukan data selection, Pak. Jadi data selection itu kita lihat, biasanya kita pakai misalkan mana sih data yang berkontribusi terhadap prediksi yang paling besar. Nah, kita bisa pertama melakukan data selection, kemudian kita melakukan clustering. Kalau misalkan datanya ada 1.000, ternyata dari 1.000 itu kita lakukan clustering, ternyata cuma jadi 4 cluster karena datanya mirip-mirip gitu kan. Ya kita gunakan 4 data aja itu dari rata-rata dari 1.000 itu. Jadi kan dari 1.000 jadi 4 itu lumayan banget gitu kan. Nah, kemudian yang kedua adalah prosesnya kita lakukan dengan distributed training. Distributed training itu ada 2. Pertama dari datanya itu sendiri, ya kita bisa menggunakan Spark atau yang lainnya untuk membagi pemrosesan datanya. Nah, yang kedua adalah experimentation-nya juga itu didistribusikan. Jadi selain datanya, experimentation juga didistribusikan. Jadi menggunakan misalkan yang tadinya menggunakan 2 GPU dari satu mesin dengan menggunakan 8 GPU dari mesin yang lainnya. Kita tambahin node lagi, kita gunakan mesin yang lainnya untuk proses experimentation. Jadi banyak titik yang bisa kita efisiensikan gitu. Kita bisa lakukan itu untuk melakukan training yang lebih baik. Karena betul sekali yang paling besar itu waktu training yang paling kita harus maintain dengan baik gitu. Mungkin seperti itu Pak Arul Amin. Siap. Terima kasih banyak Kang Denny. Satu lagi ya, mungkin singkat aja Pak Arum, silakan. Di unmute dulu. Sudah, silakan Pak. Oke. Masih belum di unmute Mas Ruli. Sudah, terima kasih. Ya, silakan Pak Arum. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Kenalkan, saya Pak Arum dari Lampung. Tapi pun saya ingin bertanya ya, untuk kasus penyiapan ini kan memerlukan 80% usaha ya. Bisa nggak dari Pak Denny memberikan contoh misalnya untuk kalangan perguruan tinggi ya? Kan selama ini udah menyiapkan website untuk dosen, terus repositori, penelitian, pengabdian, dan lain-lain. Nah ini kira-kira ada nggak contoh model perguruan tinggi yang sudah bagus untuk menyiapkan data tersebut agar nanti bisa dipakai untuk keperluan kecerdasan buatan ini? Itu aja yang bisa saya tanyakan. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Pak Arum. Jadi emang kendala di kita ketika kita akan melakukan experimentation AI itu adalah mengumpulkan data yang pertama itu Pak. Nah, pengumpulan data itu biasanya kita masih dibatasi oleh silo-silo gitu. Kita misalkan yang departemen ini ngumpulin data kemana gitu. Mungkin di satu perguruan tinggi pun belum ada katakanlah data centernya gitu. Jadi kadang mahasiswa itu menggunakan data dari atau menyimpan data di platform A, yang lainnya platform B, yang lainnya platform C gitu kan. Nah, kalau misalkan saya belum tahu ya, kalau misalkan ada misalkan di perguruan tinggi yang ada di Indonesia yang sudah melakukan sentralisasi data. Jadi semua data misalkan hasil eksperimen entah itu dosen atau misalnya mahasiswa itu digabungkan di sana semua, sehingga ketika akan melakukan eksperimentasi ulang, katakanlah ada mahasiswa baru yang akan melakukan tugas akhir atau tesis, dia bisa menggunakan data yang sama. Nah, selama ini kan kita menggunakan data itu disimpan di laptopnya masing-masing, Pak. Jadi ketika mahasiswa lain akan menggunakan, dia harus nyari lagi datanya, diulang lagi. Nah, kita bayangkan data itu ada ribuan, puluhan giga, itu gimana cara ngumpulinnya kalau misalkan kita harus melakukan itu berulang-ulang gitu. Makanya itu saya dengan solusi yang tadi saya kembangkan itu bisa mempersingkat proses tadi gitu. Kalau datanya kita bisa maintain dengan baik, kita bisa maintain versioningnya juga, itu otomatis akan memudahkan nanti perguruan tinggi dan sivitas akademikanya untuk melakukan eksperimentasi AI gitu. Jadi solusinya Java tadi ya? Betul, salah satunya. Mungkin saya nggak tahu, mungkin di luar ada yang lain. Mungkin yang kita kembangkan adalah seperti itu. Jadi seperti itu Pak Arum. Terus kaitan dengan proses data center itu, kan berarti kan mungkin solusinya kan data center, terus kita mengarah ke sana semua ya? Betul Pak. Makanya tadi kan kita ada data manajemen tuh. Nah itu kita bisa kolaborasi di situ. Kita bisa sharing datanya, kita bisa melakukan data privacy dan lain-lain gitu. Iya. Jadi di peran berarti perguruan tinggi terutama rektor mengarahkan UPT-TIK-nya ya, agar mengembangkan data center tersebut ya.
Betul, Pak. Terus yang lain dikonsolidasi ke sana ya, Betul, Pak. konsolidasi datanya ya. Betul. Nah, Ayo Pak, kita kontribusi bareng-bareng Pak. iya, insya Allah. Mungkin dari kalangan perguruan tinggi. Makasih. Iya, saya lihat di sini banyak dari universitas, dari USK, ITB, UGM. Ayo kita kontribusi bareng. Kita punya dataset yang besar. Kita kalahkan yang merek luar. Oh ya, mungkin satu lagi informasi bahwa platform ini memang sekarang baru dalam fase early adopter ya. Jadi ada beberapa perguruan tinggi yang akan menggunakan platform ini. Jadi nanti kalau misalkan dari Lampung Pak Arum bisa kerjasama dengan kita ya silakan mungkin nanti dengan di Solusi 2447 dari Jogja ya. Jogja ada, Jakarta ada. Jakarta ada ya. Oh, dekat ya Jakarta. Ya, siap. Silakan, kami terbuka untuk perguruan tinggi kalau ingin berkolaborasi ya Kang Denny ya. Nanti bisa kontak ke panitia aja, nanti kita sambungkan ke 247. Baik, terima kasih banyak Pak Arum, Kang Denny, hatur nuhun pisan sudah bergabung dan berbagi. Saya mohon maaf nih kalau misalnya masih ada waktu untuk beberapa pertanyaan di chat, minta tolong dijawab aja. Supaya bisa terjawab juga yang di chat ada 8 atau 7 gitu. Oke. Terima kasih banyak Kang Denny.